dari company tahun pertama. Karena ini sewa guna usaha modal, ya, ini jurnalnya lebih kompleks ya dibanding kalau misalkan guna usaha operasi. Kalau sewa guna usaha operasi jurnalnya cuma ini saja ya, beban sewa pada kas gitu ya. Beban sewa guna usaha modal 10.000, kas 10.000, sudah itu aja. Tiap akhir tahun selama 5 tahun. Tapi kalau ini ya, karena di sini peralatan itu sudah berpindah kepemilikan ya, dianggap ya sudah berpindah kepemilikan ya, dari Nelson Company ke Barton Company, ya, maka peralatan ini dicatat sebagai aset. Jadi pada 1 Januari ini jurnalnya mencatat perolehan peralatan itu, equipment-nya itu pada 1 Januari tahun 1 ya, jurnal ya ini equipment ya boleh aja di aset sewa guna usaha modal ya, atau properti sewa guna usaha modal ya, boleh ya nama akunnya. Properti sewa guna usaha modal ya, sebesar berapa? Tadi ya nilai wajarnya ini ya 40.000. Terus kreditnya apa ya? Kewajiban ya. Kewajiban sewa guna usaha modal ya. Berapa? 40.000. Kemudian selain mencatat perolehan equipment, juga mencatat ini di akhir tahun kan peralatan ada penyusutannya ya, kemudian juga ada beban bunganya ya, penyusutan dan beban bunga tuh. Terus angsurannya ya, kan utang kan harus diangsur ya. Oke. Yang pertama mencatat penyusutannya ya. Penyusutannya ini selama 5 tahun ya. 40.000 bagi 5 ya, garis lurus ya. Ya, jadi penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya, 8.000. Kemudian mencatat bunga sama angsuran ya. Bunganya berapa ya? Bunganya ini 8% kali saldo utang di awal tahun kan 40.000 ya, 8% kali 40.000 gitu. Terus angsurannya berapa? Nah, angsurannya itu adalah ya 10.000 ini ya. Pokoknya ini 10.000 itu nanti kas ya, kas yang dikeluarkan itu 10.000. Jadi debitnya beban bunga, terus angsuran, debit itu ya. Kreditnya kas ya, sebesar 10.000. Angsurannya selisihnya ya nanti. Hitung ya dan ilustrasikan pengaruhnya terhadap rugi laba pada akhir tahun 31/2000 dan untuk neraca ya. Nah, kalau di rugi labanya nanti Anda sebutkan saja di rugi labanya di sisi apa bebannya yang muncul itu apa di sisi beban. Nah, di sisi beban operasi nanti akan muncul beban penyusutan ya. Kemudian di sisi selain beban operasi, beban lain-lain adalah beban bunga ya. Beban bunganya muncul berapa ya? 8% kali 40.000. Itu nanti mau menunjukkan dampaknya terhadap rugi laba. Dampaknya itu apa saja yang mempengaruhi rugi laba? Yaitu adalah beban penyusutan dan beban bunga. Itu kalau sewa guna modal ya. Kalau sewa guna usaha operasi mempengaruhi ya hanya itu saja. Beban sewa itu aja. Kalau di sini ya beban penyusutan dan beban bunga. Tuh. Lalu dampaknya di neraca. Nah ini ya.
dampaknya di neraca ya nanti di sisi aset harus ada ini aset ya, properti sewa guna usaha ini 10.000 ya, itu di sisi asetnya ya, sisi debit. Lalu sisi kreditnya apa? Nah, sisi kreditnya adalah di sisi kewajiban. Itu ada dua ya, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar apa yang muncul? Yaitu sebesar angsurannya ya. Kewajiban lancar ya apa namanya? Ini aja angsuran ya, angsuran hutang gitu ya. Angsuran hutang ya itu di kewajiban lancar, sama yang berikutnya adalah di sisi apa namanya, kewajiban jangka panjang. Nah, ya, jadi di sisi kewajiban jangka panjang itu nanti 40.000 ini nanti dikurangi dengan angsurannya, berapa saldonya. Jadi kewajiban lancar diisinya adalah angsuran jatuh tempo gitu ya. Nah, kalau yang ini tabel pembayaran ya, bunga dan prinsipal. Ya, nanti bikin aja kolom tahun ya. Kemudian di kolom tahun ada berikutnya adalah kolom tahun, terus pembayaran sewa minimumnya ya 10.000 ya. Terus apa namanya? Bunga ya, langsung saja bunga, terus angsuran, terus saldo gitu ya. Kalau bunganya ya nanti 8%, tahun pertama ya 8% kali saldo awal hutang jangka panjang ya, bunganya itu. Kalau angsurannya berapa ya, ini pembayaran minimum kali dikurangi dengan beban bunga ya, itu angsuran. Nah, angsurannya itu nanti untuk menghitung apa ya? Angsurannya nanti untuk menghitung saldo kewajiban di akhir tahun ya. Kewajiban awal tahun kurangi angsuran sama dengan saldo kewajiban akhir tahun. Susun ini tabel yang menunjukkan beban yang masuk di rugi laba selama 5 tahun. Bebannya apa ini? Ya, beban penyusutan ya atau amortisasi dan beban bunga. Ya, tinggal tulis saja, dipindah aja. Penyusutannya berapa, bunganya berapa, jumlahnya. Nah, ini pertanyaan yang nomor 5, apakah kapitalis ya, bahaslah implikasi dari kapitalis terhadap rugi laba dan arus kas. Kalau di rugi laba udah jelas ya, kemarin udah diberikan contoh bahwa penggunaan kapitalis itu akan menghasilkan laba di awal tahun kontrak itu lebih rendah ya, ditetapkan lebih rendah dibanding sewa guna usaha operasi. Tapi kalau di akhir kontrak kapitalis menunjukkan laba lebih tinggi gitu ya, dibandingkan ya operating cash, sewa guna usaha operasi. Tapi kalau untuk arus kas ya, implikasi terhadap arus kas itu tidak ada ya. Implikasi dari arus kas itu bisa dilihat di mana? Ya dilihat di minimum lease payment ini, pembayaran sewa guna usaha minimum ini.